Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di YouTube channel kami PT Omega Jaya Bersinar dengan tagline Live for a Better Life. Di kesempatan ini, di sore yang luar biasa ini, kita kedatangan seorang special guest, seorang yang sudah cukup piawai di dunia bisnis lift dan elevator. Assalamualaikum Pak Andam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan coba tanya-tanya tentang situasi dan kondisi bisnis lift atau elevator untuk kedepannya. Pak Andam, seperti kita ketahui kondisi sekarang ini baik di Indonesia maupun di luar negeri sedang kena wabah corona atau COVID-19. Menurut Bapak situasinya bagaimana nih Pak? Apakah ada pengaruh besar untuk bisnis lift ke depannya? Ya, Pak. Oke, selamat sore YouTuber, pemirsa semua. Terima kasih dalam kesempatan waktu yang bagus ini. Boleh kita coba nanti bahas prospek, istilahnya harapan bisnis lift ya. Intinya kita sebagai manufaktur, sebagai penyedia barang, kita coba mengakomodir permintaan pasar yang ada dari sisi industri, sisi kebutuhan home, kebutuhan dari mulai yang skala perumahan, industri, pabrik atau factory, apartemen, rumah sakit, dan segala bentuk yang sifatnya membutuhkan lift atau eskalator. Begitu, Ya. Pak Eri. Jadi sebenarnya lift ini ada beberapa ya Pak. Yang saya tahu misalnya masalah home lift, passenger lift, lift barang, eskalator dan lain-lain. Ini kalau prediksi Bapak ini ke depannya ini bisnis lift ini yang paling sangat prospek itu yang mana nih Pak? Oke, terima kasih. Prinsipnya di industri lift ini banyak mengakomodir dari sisi permintaan pasar ya, yang sifatnya memang sangat dibutuhkan. Itu kayak macam di industri kesehatan ya, kayak macam rumah sakit itu wajib ya kasarnya gitu kan, alat bantu. Terus kalau untuk di mall, apartemen yang sifatnya gedung bertingkat, nggak mungkin nggak pakai lift kasarnya gitu. Terus sekarang merambah lagi, lift memang dengan identik dengan kata mahal. Ya, betul. Tapi kita bisa pecahkan, kita bisa urai mana lift yang mahal. Artinya kalau memang travelnya gedung itu udah bertingkat ya kan, semakin mahal. Jadi kapasitas berapa jumlah lantai, dan brand, tentu saja juga brand ya, teknologi mana yang dipakai. Kita terkenal mungkin kalau bicara lift, kita dengar lift brand-brand yang ternama ya, penemu lift Otis ya, nah, dari Amerika. Kalau kita berkaca ke sana ya, sekarang bermunculan teknologi Eropa itu boleh dibilang ada dari Jerman ya, apalagi Jerman adalah negara teknologi ya. Kembali ke pesaingnya juga dari Asia ya, Jepang kalau di pionir teknologi ya, di Asia Jepang. Tetapi sekarang dengan global ini muncul teknologi yang udah diadop dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, diadop ke negara Cina, gitu. Dengan penduduk yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar, industri mereka juga boleh dibilang sekarang udah menguasai juga gitu. Jadi sekarang banyak brand-brand mahal itu punya pabrikan di Cina gitu. Jadi pasar sekarang nggak ada lagi yang boleh dibilang paling mahal, paling itu boleh dibilang sekarang udah
dunia internasional mengakui dengan teknologi banyak sekarang udah beralih ke Cina karena ilmunya, dan dia buka pabrik kan gitu ya. Artinya secara kualitas sama ya Pak? Secara kualitas mungkin kayak di Cina itu ada perusahaan-perusahaan yang masih menggandeng dari license ya, license dari Jepang, license dari Jerman, license dari Amerika. Nah, jadi banyak pasar ini loh. Harga itu menentukan kualitas juga. Jadi boleh dibilang perusahaan yang ada di Indonesia di sini, terutama PT Omega Jaya Bersinar, ini bekerjasama dengan pabrikan dari Cina, ya. Jadi artinya boleh dibilang kita memberikan pelayanan, ya. Boleh dibilang sekarang untuk brand-brand secara kualitas kita bisa pilih di sana. Jadi kalau kita pakai teknologi yang sifatnya standar, boleh dibilang kita tinggal sifatnya memilih kan gitu. Jadi artinya sekarang kita tinggal menjaga kualitas, tinggal menjaga pelayanan, dan satu lagi istilahnya kasih best price di industri ini gitu. Jadi dari mulai yang kapasitas kecil sampai besar kita bisa berikan layanan. Nah, nanti tinggal kita juga bisa custom gitu. Jadi identik dengan mahal sekarang udah enggak gitu. Mahal itu tergantung bahan, material yang dipakai, sama teknologi yang dipakai itu juga menentukan. Gitu Pak Hedi. Oke Pak, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan home lead nih Pak. Kan sekarang ini image-nya kalau kita mau home lead takutnya listriknya nggak cukup, terus harganya mahal. Ini menurut Bapak gimana nih Pak? Jadi boleh dibilang oke, kita pasar yang sifatnya lift ya. Kalau Bapak tanya di home lift gitu ya, itu mungkin pasar yang sifatnya udah menengah ke bawah ya sebenarnya gitu. Artinya dari bicara harga itu paling istilahnya yang low price gitu dibanding dengan lift mall, lift gedung bertingkat tinggi. Karena kalau rumah ya identik 4 lantai ke bawah lah ya kan, seperti itu. Dan kapasitasnya pasti berkisar dari 2 orang sampai di 4 orang gitu. Karena home lift ini satu faktor kebutuhan, mungkin ada kaum disabel ya, yang orang tuanya udah nggak bisa pakai, nggak bisa jalan normal, harus pakai kursi roda, itu dibutuhkan karena kan di rumah jadi bisa berinteraksi ke setiap lantai gitu. Tapi listriknya itu satu pas cukup gitu Pak? Jadi kita ada 2 produk. Jadi untuk karena motor liftnya, mesinnya itu dulu mungkin asumsinya 3 pas ya. Sekarang udah ada alat atau drivernya, inverternya, control panelnya itu yang menyiapkan satu pas 220 ya kan, itu bisa supply. Jadi satu pas. Jadi untuk kecepatan 0,5 meter per second atau 30 meter per menit. Jadi kalau 30 meter itu dalam 1 menit itu cukup dengan 1100 watt. 1,1 kW. Nah, jadi hampir sama dengan AC ya. AC 1,5 PK kan gitu. Jadi lift itu dipakainya kan pada saat lift running saja kebutuhan powernya kan. Saat standby hanya display saja yang nyala di lantai 1, lantai 2 kan gitu. Dan untuk kontrol bisa disetting otomatis. 10 menit nggak dipakai mati itu kontrol. Terjawab Pak, sudah selama ini kan kita orang awam berpikir Nggak ada asumsi mahal ya. Iya, pertama mahal, yang kedua listriknya bisa cukup atau enggak, itu sudah terjawab. Oke Pak, selanjutnya kondisi sekarang ini Pak, pemain-pemain baru kan banyak Pak di Indonesia. Ini gimana Pak strateginya untuk ke depan agar kita bisa dapat memenangkan market
Oke, siap. Baik. Untuk persaingan sekarang memang udah market global ya. Jadi tidak ada yang sekarang dijadikan monopoli. Jadi contoh market di sini mungkin satu orang semua udah pegang handphone yang bisa lihat dunia luar. Harga-harganya juga terbuka. Satu pesan saya, PT Omega Jaya Bersinar ini bekerjasama dengan pabrikan dari luar negeri, China. Teknologi kita mengarah lesson Jepang, standar Jepang, Jepang Industrial Internasional ya. Jadi JIS ya, standar ya, Jepang International Standar ya. Jadi artinya kita pelayanan, karena bisnis lift ini bukan bisnis putus. Dari mulai pemesanan, pemasangan, kita kasih garansi servis, garansi spare part, garansi ketersediaan spare part sampai 15 tahun ke depan, kan gitu kan ya. Nah, jadi perusahaan PT Omega Jaya Bersinar dengan brandnya Omega kita bisa bersaing. Nah, karena satu yang kita pegang adalah pelayanan. Jadi alhamdulillah kita brand Omega ya, kita udah di area Jakarta ya kan, seluruh provinsi di Indonesia dengan brand kita dengan induk perusahaan kita ya. Nah, kita udah banyak pengalaman seperti itu. Jadi kita ada izin instalatir dari Kementerian Dinas Tenaga Kerja ya, K3 ya kan, terus izin instalatirnya, dan kita harus ikutin dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk safety ya. Jadi boleh dibilang dari mulai perawatan, istilahnya mendapatkan spare part itu juga bisa lebih mudah gitu ya, dengan tunjangan teknisi yang andal, yang udah profesional di bidangnya. Itu Pak Erik. Ya, Mungkin satu lagi, ya, jadi referensi area Jakarta ya, area DKI, perumahan-perumahan yang elit, yang big class, kayak di referensi kita ada di Pondok Indah, ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Kelapa Gading, Grup Sumarekon Bekasi, Sumarekon Serpong, Grand Wisata, di Kerawang kita ada Grand Taruna. Kalau itu untuk yang home lift, yang pasar istilahnya 200 jutaan ya sampai 300 jutaan udah bisa melayani pengguna home lift itu kisaran 2 sampai 4 lantai. Jadi dengan sistem desain yang custom, dengan low watt, dengan satu pas pun bisa. Jadi tidak perlu ganti 3 pas yang jadi membuat tagihan listrik mahal ya. Satu pas, kan? Satu pas saja, satu pas 220. Dan kita sediakan free service bisa sampai 1 tahun free. Spare part kita ketersediaan bisa sampai 15 tahun. Jadi kalau berminat dengan produk kita, silakan bisa kunjungan ke kantor kita di PT Omega Jaya Bersinar. Factory kita lokal di Cibitung Bekasi, dan bisa yang kalau permintaannya memang banyak, kita bisa tour ke Cina, tapi jangan sekarang, masih ada Corona. Terima kasih, selamat sore, semoga sukses semuanya. Terima kasih Pak Anang atas kehadirannya. Baik, rekan-rekan semua, seperti sudah disampaikan tadi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bila Anda butuh lift, segera hubungi kita di PT Omega Jaya Bersinar. Itu saja, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.